Oke, ini stasiun Boharan baru, kemudian ini stasiun Boharan lama. Ini dulu pernah kita review juga. Tiga tahun yang lalu pernah kita review stasiun Boharan. Dan saya juga dulu beberapa tahun yang lalu sempat mendokumentasikan di jalur 1 ya, itu kereta api Sancaka sebelum jalur 1 itu dinonaktifkan. Dan sekarang inilah kondisi dari stasiun Boharan lama ya, yang berada di sampingnya stasiun Boharan baru. Ini kondisinya. Dan kalau nggak salah ada satu bangunan yang di sana yang jadi parkir ini ya, itu sudah tidak bisa kita temukan lagi. Ini stasiun Boharan lama bisa berdampingan atau bisa eksis berdampingan dengan stasiun Boharan baru, tetapi sayangnya hal ini tidak terjadi di stasiun Krian ya, di mana stasiun Krian ini bangunannya sudah dihancurkan total dan tidak tersisa sama sekali, tetapi di stasiun Boharan ini masih bisa kita lihat. Stasiun Boharan ini merupakan bagian dari jalur shortcut yang menghubungkan antara stasiun Tarik ke stasiun Sepanjang dan dibangun oleh Stadsbruggen pada tahun 1897. Dan stasiun Boharan ini dibangun, salah satu tujuannya adalah untuk pengangkutan gula dari pabrik gula Popoh yang ada di Wonoayu, di mana pabrik gula Popoh ini didirikan pada tanggal 13 Mei 1874 oleh Gunther von Prutzing-Slowen. Kemudian di tahun 1880 pabrik gula ini dijual oleh Gunther von Prutzing-Slowen kepada Andries Frederik Adrian Lott atau anak dari Johann Dick August Lott, pendiri dari pabrik gula Watu Tulis pada tahun 1839. Nah, kita sambil melihat-lihat sisa-sisa dari bangunan atau apa saja yang tersisa dari pabrik gula stasiun Boharan. Mungkin ini bekas gudang ya, atau rumah dinas. Oh, tampaknya rumah dinas ini. Rumah dinas ya. Oh iya, dari beberapa stasiun yang di jalur shortcut itu ada stasiun Tarik, kemudian stasiun Kedinding, di mana stasiun Kedinding itu untuk pengangkutan pabrik gula atau pengangkutan gula dari pabrik gula Watu Tulis. Kemudian stasiun Krian untuk pengangkutan gula dari pabrik gula Krian. Stasiun Boharan untuk pengangkutan gula dari pabrik gula Popoh, dan juga stasiun Sepanjang itu pengangkutan gula dari pabrik gula Ketegan. Dari 4 stasiun ini, stasiun lamanya masih tersisa itu ada 3, stasiun Kedinding, kemudian stasiun Boharan, dan stasiun Sepanjang. Sementara stasiun Krian ini stasiun lamanya sudah tidak bersisa sama sekali ya.
Dan beginilah kondisi dari stasiun Boharan lama di tahun 2026. Tepatnya di hari raya ya. Nanti juga akan kita dokumentasikan beberapa peninggalan jalur ini ya, jalur dari pabrik gula Popoh menuju ke stasiun Boharan. Nanti kita akan dokumentasikan apa saja yang tersisa. Tapi sebenarnya dulu sudah pernah kita review secara detail pabrik gula Popoh beserta jalur-jalurnya. Tetapi di tahun 2026 ini kita pengen melihat sisanya, yang tersisa itu apa saja yang masih bisa kita lihat sampai saat ini. Karena cukup penting untuk mendokumentasikan peninggalan-peninggalan yang cukup bersejarah. Ini bentuk jendela di stasiun Boharan lama. Kemudian ini ada loket ya. Ini rangka-rangka kayu di stasiun Boharan. Oke, ini saya sudah di dekat perumahan Grand Candi Negoro, dan jembatan ini dulunya adalah bekas jembatan kereta api yang dibangun oleh pabrik gula Popoh untuk pengiriman gula dari pabrik gula Popoh menuju ke stasiun Boharan. Jadi ke arah utara sana itu ke arah stasiun Boharan. Ini sudah pernah saya dokumentasikan dulu di tahun 2021 ya. Dan kali ini di tahun 2026 pengen melihat kondisinya saat ini. Ini bekas rangka jembatan dari lori untuk angkutan gula dari pabrik gula Popoh menuju ke stasiun Boharan. Ini besi-besinya masih utuh ya. Ini
Kemudian di sini adalah bekas trase yang menuju ke arah pabrik gula Popo. Dan di dalam buku The Suiker Fabriken waktu tulis En Popo Inbuilt itu terlihat jelas rangkaian kereta api yang membawa gula dari pabrik gula Popo itu menuju ke arah stasiun Boharan. Dan kalau dilihat dari ininya gundukan tanah ini terlihat jelas sekali dulu itu jalur atau bekas trase yang menuju ke arah ini ya, bekas trase yang menuju ke arah stasiun Boharan. Dan di sini adalah perumahan Grand Candi Negoro ya. Ini masih terlihat sisa bekas bangunan jembatan di tahun 2026. Kemudian ini bekas jembatannya juga masih, besinya masih utuh ya.